Ada ikan di dalam kolam. Bahasan berdandan biar bergaya. Izinkan saya berikan salam untuk para hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dewan Juri Kompetisi Pidato Nasional 2024. Yang saya hormati, panitia dan peserta Kompetisi Pidato Nasional. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti kompetisi pidato nasional ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Ali Aska Al-Fatih, siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga, akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema peran Pancasila dalam menjaga kerukunan beragama. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dengan suku, bangsa, ras, dan agama yang berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut, mampukah kita sebagai generasi penerus bangsa jaga kerukunan antar umat beragama dengan memegang teguh Pancasila? Insinyur Soekarno pernah berkata, kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, tetapi semua buat semua. Dalam ungkapan tersebut, beliau berpesan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan keadilan sosial karena dibangun oleh semua orang, bukan dari golongan tertentu saja. Penggalan ungkapan tersebut juga dalam rangka penentuan dasar negara hingga terbentuklah Pancasila. Pancasila sebagai landasan utama dalam moderasi beragama, memelihara serta menjaga keharmonisan antar umat beragama. Hadirin yang berbahagia, lantas mengapa Pancasila menjadi landasan utama dalam mewujudkan kerukunan antar beragama di Indonesia? Pancasila disusun berdasarkan nilai-nilai yang digali dari karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam, baik suku, bangsa, ras, dan agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sejalan dengan nilai-nilai hidup yang dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dasar dan ideologi yang diambil dari bumi Indonesia sendiri membuat keberadaan Pancasila dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia tanpa paksaan sedikit pun. Dalam konteks relasi Pancasila dan moderasi beragama, Presiden Joko Widodo bahkan berkomitmen dengan serius dengan menaikkan peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Hadirin yang berbahagia, namun penerapan Pancasila dalam moderasi beragama selalu mendapat hambatan yang merusak kerukunan antar umat beragama. Misal, dalam contoh konflik antar agama di Ambon, Maluku yang terpecah pada 19 Januari 1999 mengakibatkan dua kelompok agama saling menghancurkan hingga pada skala yang sulit dibayangkan. Hambatan lain juga muncul dari polemik pendirian rumah ibadah yang masih saja kerap terjadi. Seperti dalam contoh kasus penolakan gereja HKBP Maranatha di Cilegon, Banten pada 7 September 2022. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah saling mendengki, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Perilaku yang mencoreng kerukunan antar umat beragama itu juga menunjukkan kurangnya masyarakat dalam menghayati nilai-nilai Pancasila. Maka solusi agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi
adalah kita menerapkan konsep cetar. Apa itu konsep cetar, hadirin berbahagia? C. Mencegah terjadinya konflik dengan sila pertama dan sila ketiga dengan cara menghormati dan menghargai kepercayaan orang lain. Ta. Tangkal atau menangkal konflik yang sedang terjadi dengan Pancasila sila kedua dan sila keempat dengan cara mengedepankan dialog dan bermusyawarah tanpa diskriminasi. R. Rekonsiliasi atau pemulihan pasca konflik dengan Pancasila sila kelima dengan cara dialog terbuka hingga menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya. Sebagai generasi muda dari madrasah yang terkenal dengan moderasi beragamanya, sudah menjadi tugas utama kita untuk dapat mewujudkan peran Pancasila dalam kerukunan beragama. Jika Tuhan memberiku rasa cinta yang dibungkus dengan agama, maka akan kujaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain. Jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan ku hargai pendapat orang lain. Jika ada yang menolak dua hal itu, maka dialah manusia amatir. Janganlah terjajah oleh sempitnya berpikir, apalagi fanatisme tak berlogika yang mengatasnamakan agama. Bagimu, agamamu. Bagiku, kau tetap saudaraku. Sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.